Nah, pada video kali ini saya bakal ngebahas bagaimana sih caranya bisa bekerja di kapal pesiar dan apa saja syaratnya untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Halo sahabat pelaut semua, kembali lagi dengan saya Gade Darsana. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, kalian langsung subscribe channel ini. Siapa tahu ada video-video yang bermanfaat yang bisa menginspirasi kamu jika kalian ingin bekerja di kapal pesiar. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai pembahasan bagaimana caranya sampai kita bisa bekerja di kapal pesiar dan apa saja syaratnya. Syarat bekerja di kapal pesiar itu tidak mesti harus lulusan S1, D3, atau D1. Kalian juga bisa lulusan SMA, SMK, atau kejar paket. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi yang paling penting itu syaratnya kalian harus bisa berbahasa Inggris dan juga mempunyai pengalaman minimal 1 tahun di bidang pekerjaan yang ingin kalian lamar di kapal pesiar. Oke, contohnya nih teman-teman, kalian tamatan SMA atau SMK atau kejar paket C. Setelah kalian tamat itu, kalian bisa langsung mencari tempat kuliah. Nah, bisa kalian cari tempat pelatihan kapal pesiar. Banyak nih teman-teman, ada di Indonesia, di Bali, di Surabaya, itu banyak. Nah, jika kalian memilih tempat pelatihan kapal pesiar atau LPK, kalian bisa memilih ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, ini fungsinya pelatihan ini untuk mengenal situasi tentang kapal pesiar. Setelah kalian mendapatkan sertifikat itu, entah 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, kalian wajib mencari pekerjaan atau on the job training nih teman-teman. Nah, di sini minimal pekerjaan yang saya sebutkan tadi yaitu 1 tahun di bidang yang ingin kalian lamar. Nah, di sini saya sarankan kalian untuk mencari pekerjaan, kalian bisa mencari pekerjaan di hotel berbintang dari bintang 3 sampai bintang 5 ya. Dan juga kalian bisa juga kerja di, contohnya jika kalian ingin bekerja di restoran, kalian bisa mencari restoran yang berbasis internasional ya, yang memakai bahasa Inggris. Nah, jika kalian sudah mempunyai pengalaman tersebut, kalian langsung bisa memilih agensi kapal pesiar. Nah, di sini kalian harus lewat agen ya, tidak bisa tanpa agen. Untuk pertama kali, kalian harus mencari agen. Banyak nih agen-agen di Indonesia. Kalian tinggal search aja di Google, pilih yang terkenal dan juga yang terpercaya ya. Nah, setelah kalian sudah mempunyai pengalaman, biasanya nih untuk mencari pekerjaan itu sulit ya. Kalian harus mempunyai pengalaman yang namanya on the job training dulu. Nah, maka dari itu setelah lulus dari LPK tadi, tempat pelatihan kapal pesiar tersebut, kalian bisa on the job training 3 bulan aja udah cukup. Setelah 3 bulan itu baru kalian mencari pekerjaan selama 1 tahun ya. Setelah itu baru kalian melamar kerja ke kapal pesiar. Nah, buat teman-teman nih yang sudah S1 atau sudah mempunyai pengalaman pekerjaan tapi pekerjaannya tidak nyambung nih tentang kehidupan atau pekerjaan di kapal pesiar, itu sama ya. Kalian jika ingin bekerja di kapal pesiar, kalian bisa langsung cari LPK seperti yang saya sebutkan tadi, selama 3 bulan aja udah cukup, baru nyari on the job training selama 3 bulan atau 6 bulan, kemudian mencari pekerjaan lagi selama 1 tahun. Kemudian siap untuk bekerja ke kapal pesiar, mencari agensinya nih teman-teman. Nah, untuk persyaratannya seperti yang saya sebutkan tadi, bahasa Inggris kalian harus bisa, tidak mesti harus lancar ya. Yang penting kalian bisa berkomunikasi, punya pengalaman 1 tahun, kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, banyak nih teman-teman di rumah yang nanyain, "Bang, tinggi saya cuma 150, 160." Nah, minimal tinggi itu 150 ya, buat cewek atau cowok 150. Terus ada juga yang nanya, "Bang, gigi saya copot nih, saya nggak punya gigi." Nggak apa-apa, itu bisa ditambal dulu, yang bolong ditambal dulu, yang pokoknya yang punya masalah di kesehatan, kalian diobatin dulu, baru kalian bisa melamar kerja kapal pesiar, nanti di check up lagi. Nah, pokoknya kalian rajin-rajin aja nge-search di Google, di YouTube, atau di Instagram, di TikTok juga banyak nih, banyak konten-konten kreator yang
membahas bagaimana caranya kita bisa bekerja di kapal pesiar. Yang terutama itu yaitu keinginan ya teman-teman, jangan pantang menyerah seperti saya dulu. Saya dulu juga hanya tamatan lulusan SMA, mencari jurusan bahasa waktu SMA, kemudian setelah itu saya mencari LPK selama 3 bulan aja. Setelah 3 bulan saya langsung on the job training selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu saya coba melamar pekerjaan selama 1 tahun, kemudian saya mencari agensi kapal pesiar yang di Bali. Di Bali kebetulan banyak agensinya. Setelah itu saya lulus dan udah saya bisa bekerja di kapal pesiar. Nah, tapi saya lupa ngasih tahu minimal umur bekerja di kapal pesiar untuk Amerika yaitu 21 tahun. Tapi untuk kapal Asia atau ada beberapa kapal pesiar itu bisa di bawah 21 tahun, teman-teman. Nah, untuk dokumen-dokumennya kalian nggak usah cemas masalah BST, password, Seaman Book atau apapun yang diperlukan nanti untuk bekerja di kapal pesiar. Kalian nggak usah pusing memikirkan itu. Kalian cari dulu agensinya, nanti ditanyakan persyaratannya apa saja, biasanya pengalaman kerja, tamatan dari mana, itu saja sih. Kemudian setelah itu kalian interview. Kalau sudah lulus interview, biasanya interview itu 3 kali, 2 kali, ada yang 4 kali. Nah, itu tergantung agensinya. Nah, kalau kalian sudah lulus, baru kalian disuruh mengurus dokumen. Nah, dokumen itu juga nanti dibantu sama agensinya, teman-teman. Nah, untuk biaya yang bisa kalian habiskan untuk bisa sampai bekerja di kapal pesiar, yaitu rata-rata untuk semua agensi sih ada yang 15 juta, ada yang 10 juta, itu tergantung agensinya ya. Terus ada juga kapal pesiar yang harus kita bayar lebih dulu untuk berangkat pertama kalinya, kita bayar dulu. Setelah itu untuk berangkat kedua ketiganya nggak usah bayar. Ada juga agensi atau perusahaan kapal pesiar yang sama sekali tidak memungut biaya apapun. Biasanya uang kita habis 10-15 juta itu untuk pengurusan dokumen seperti paspor, visa, BST, CCM. Nah, itu adalah keperluan-keperluan yang bisa menghabiskan uang, dan juga terutama buat teman-teman kru yang ingin bekerja di kapal pesiar yang berasal dari Bali nih teman-teman, yang berasal dari Bali, kalian akan menghabiskan uang lebih banyak ya karena pengurusan dokumennya di Jakarta, jadi kalian bolak-balik menghabiskan tiket pesawat. Nah, itu udah jeleknya kalau kalian dari Bali seperti saya. Nah, oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalian. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar dan juga yang ingin pindah kapal pesiar, siapa tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.